Nanti Pak Nur Sali berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan buat kemurahan kebaikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. Amin, amin Yesus. Yesus Tuhan. Ajar kami. Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin, amin. Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul. Satu hal yang Tuhan senang dalam kehidupan kita, setiap ciptaannya memiliki kerinduan membawa suatu persembahan. Ya, persembahan untuk Tuhan, dan persembahan ini adalah bersifat kekal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita selalu sama-sama dan ingin selalu belajar akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini benar-benar adalah kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada kita. Ya, ada firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernapas memuji-muji nama Tuhan. Ya, dan pujian yang diberikan kepada Tuhan ini merupakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena Allah sangat senang dipuji, Allah sangat senang dimuliakan. Ya, melalui tubuh kita, melalui hidup kita, kita berikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya melalui pujian yang sudah kita naik, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disenangkan. Banggalah kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita tidak akan bosan-bosan dengan firman Tuhan. Sampai kapan sih kita ada di dunia ini? Jadi ada kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini kita imani, kita percaya bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, kita ini adalah kepunyaannya Allah. Ya, jadi kita memiliki kuasa yang luar biasa daripada Allah.
Kita akan baca ayat demi ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8, ada cukup banyak ayat. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ya, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Daud 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sampai ayat 10 ya. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Asal kita percaya firman Tuhan ini, maka mujizat pasti terjadi. Ya, ayat ini menguatkan kehidupan kita. Ini adalah pujian dari Daud. Lirik lagu dari Gitit ya. Nanti besok mungkin Pak Eko dipercaya akan menjelaskan ya ayat ini ya. Jadi Daud ini rupa seorang penyanyi yang luar biasa rupanya ya. Dia senang. Setiap ada kiriman, setiap ada lirik lagu yang luar biasa, dia nyanyikan. Dan pujian yang dia nyanyikan ini merupakan mazmur. Ya, mazmur yang dinyanyikan kepada Tuhan. Ayat yang pertama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Itulah merupakan pujian Daud. Ya, dari mazmur demi mazmur, ayat 1 sampai ayat terakhir ini cenderung kepada pujian. Dan pujian ini menyatakan suatu kemuliaan Tuhan. Dan pujian ini menyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Yang selalu menolong, yang selalu membela, dan selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Daud bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan ini bukan hanya ungkapan dari Daud, dan ini merupakan pengalaman pribadi kita. Saya rasa kita ini menyadari bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Di dalam ayat pokok kita pada malam ini, kita buka Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Efesus 1 ayat yang ke-9 katakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, saya akan berikan tema kuasa orang percaya. Ya, kuasa orang percaya. Kembali lagi saya katakan, kita ini adalah ciptaan. Kita ini adalah manusia. Dan diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kita ini adalah ciptaan yang mulia.
Kalau kita ini ada ciptaan yang mulia, yang serupa dengan Allah, berarti Allah sudah merencanakan kita. Allah sudah merencanakan kita. Kita diciptakan oleh Allah, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita ada sampai pada saat ini, ya. Jadi kita akui bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Ya, berbicara ciptaan Allah, kita berarti sama dengan Allah. Berbicara ciptaan Allah berarti kita ini serupa dengan Allah. Itu sebabnya kita harus menyadari dan kita menaruhkan Allah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lepas pribadi kita yang percaya, katakan amin. Kita adalah ciptaan Tuhan. Bangga punya Allah yang sudah merencanakan kita, diciptakan sampai pada saat ini kita masih berkenan kepada Allah. Ya, sebagai orang percaya, ya, sebagai orang percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat pribadi, lepas pribadi kita, kita diberikan hal yang istimewa. Kita diberikan kemuliaan, ya, kita diberikan kemuliaan oleh Bapa agar kita menjadi satu sama seperti Bapa di surga. Ya, kenapa kita diciptakan khusus? Kenapa kita sudah direncanakan oleh Allah? Kenapa kita sudah berikan kemuliaan dari Allah? Karena kita ini sama seperti Allah. Ya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia turun ke bumi ini. Dia datang dengan penuh kemuliaannya. Dan saat kita memuji nama Tuhan, saat itu nama Tuhan ditinggikan. Dia turun dengan kemuliaannya. Bukan pribadi secara fisik dia turun. Tetapi kemuliaannya itu adalah kuasanya bekerja di tempat di mana kita memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Juru Selamat kita. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan kuasa kepada kita. Di dalam firman Tuhan, ya, kalau kita ini adalah milik Tuhan, sudah berarti kita itu seperti Bapa kita di surga. Karena kita ini adalah ciptaan dan memiliki suatu kemuliaan. Berarti di dalam Yohanes 17 ayat 22, kita ini adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Kalau Allah kita berkuasa, kita ciptaan ini, kita adalah ciptaan Tuhan juga memiliki kuasa. Ya, itu sebabnya doa Yesus kepada kita, kepada Bapa di surga. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22 katakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Ini perbincangan, ini doa Yesus kepada Bapa. Sekali lagi, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka, kita orang percaya, menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Doa Yesus kepada Bapa, supaya kita menjadi satu sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Ada kemuliaan khusus yang diberikan kepada kita. Ya, ada kuasa yang diberikan kepada kita. Ya, ada urapan kuasa Allah diberikan kepada kita. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa kuasa itu diberikan kepada kita sejak kita diciptakan oleh Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaan sudah direncanakan dari semula. Ya, memiliki kemuliaan Allah. Kalau ada kemuliaan Allah, ada kuasa Allah. Kita sudah diselamatkan dan kita memiliki kuasa itu. Dan kuasa itu benar-benar ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita ada di tempat ini, kita berarti orang percaya. Kalau kita tidak percaya, percuma kita datang di tempat ini, ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita ini adalah orang percaya, memiliki kuasa
yang sudah diberikan. Itu sebabnya kita yang sudah menerima kuasa itu wajib kita pergunakan kuasa itu untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama Tuhan, ya. Nama Tuhan itu adalah nama di atas segala nama. Jadi dengan kuasa itu kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang, ya. Dengan kuasa itu kita menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Yang penting dalam kehidupan kita selamat dan percaya dan menerima kemuliaan Allah. Dan kita ini memiliki kuasa daripada Tuhan. Tetapi kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Kita melupakan bahwa kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada pencobaan datang, kita menjadi lemah, kita menjadi kalah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Itu sebabnya kalau kita sebagai orang percaya, kalau sudah memiliki kuasa itu, mari kita pergunakan kuasa itu, benar-benar pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita ingat bahwa di dalam diri kita ada kuasa yang telah Allah berikan sejak semulanya, sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita bukannya sekedar bernyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua Engkau lakukan untuk kita. Di saat kita tidak berdaya, di situ kuasa Tuhan ada. Sadarkah kita sebagai orang percaya bahwa kita memiliki kuasa Tuhan? Tidak seperti orang lain yang tidak percaya. Kita memiliki kuasa yang luar biasa itu, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Kuasa itu adalah kuasa daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya bagaimana supaya kita dapat tetap memiliki kuasa itu, dan kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya kita mempertahankan atau mempergunakan kuasa itu? Berarti kita mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat di sini, yaitu kuasa itu fungsinya untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan. Kita melawan penguasa-penguasa yang ada. Penguasa roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah di udara. Penghulu-penghulu di udara. Ya. Kalau kita tidak memiliki kuasa daripada Tuhan, kita tidak bisa menang. Untuk kita jadi pemenang, kita harus bertanding, kita harus berjuang, kita harus tantang berperang, kita lawan penguasa, lawan kuasa-kuasa dunia ini. Maka kita akan memperoleh kemenangan daripada Kristus. Karena kita adalah milik Kristus. Dan milik Kristus memiliki kuasa Yesus. Dan kuasa itu akan menghancurkan kuasa-kuasa yang jahat. Melenyapkan kuasa segala penyakit. Untuk itu kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Kita tidak lepas dari namanya kekudusan. Ya, kekudusan-Mu Bapa melingkupi kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita selalu beres, selalu berkenan di hadapan Tuhan, maka kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Tandanya kehidupan kita berkenan, kuasa itu akan menyertai, tanda-tanda itu akan menyertai kehidupan kita. Ya, kalau tanda-tanda itu menyertai seperti kesaksian di Ibu Rini, ya, RRR itu dia tidak tahu. Ternyata kuasa Allah itu tetap menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, yang selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, bahwa selama itu Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya itu. Percaya bahwa kita memiliki kuasa. Ketika kita memiliki kuasa itu, maka kita akan mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Termasuk diri keinginan-keinginan dunia ini yang menguasai keinginan kita.
Daging ini kita harus kalahkan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Maka kita akan menjadi pemenang. Yang kedua, untuk apa kuasa itu diberikan? Kuasa itu untuk diberikan kepada kita untuk menjadi, ya, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12, nanti saya minta salah satu kandidat untuk membaca. Ibu Ririn baca Yohanes pasal yang ke-1 ayat 12. Ya. Amin. Yang menerima orang-orang yang percaya kepadanya, maka dialah yang diberikan kuasa. Ya. Itu sebabnya kita di sini syarat yang utama kita harus percaya Tuhan. Ya, lebih dalam lagi kita percaya kepada Tuhan. Bukannya percaya, kita kenal siapakah Tuhan kita. Kalau kita tahu Dia adalah Tuhan kita tahu Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dan Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi dan pencipta kehidupan kita seperti Dia. Dan kita sudah direncanakan oleh Tuhan menjadi alatnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bangga kita sini, kita diciptakan oleh Tuhan dan kita sudah memiliki kuasa. Kalau ada, ya, si penggoda, kalau ada si pelawan, atau kalau ada kuasa-kuasa yang hal-hal yang lain menanyakan sesuatu, memang kamu siapa? Tetapi kita ini memiliki kuasa. Dengan kita menyebut nama Yesus, kuasa nama Yesus akan memberikan kita kepercayaan dan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemenangan. Sebabnya pergunakanlah kuasa itu dengan baik. Pergunakanlah kuasa itu, ya. Ya, kita memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Yang ketiga, kuasa untuk menjadi saksi. Kesaksian itu hidup kalau ada kuasa. Kesaksian bukan menceritakan hal yang biasa, yang lain. Kesaksian itu bukan menceritakan kesalahan orang lain, bukan menjelekkan orang lain, tetapi kesaksian itu kesaksian yang hidup, ya. Saya sudah ditolong Tuhan, saya dipakai oleh Tuhan, saya boleh menyampaikan kabar kesukaan dan banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bukan bawa hajat seperti ini. Yang penting mereka percaya menerima Yesus. Ya, karena percaya menerima Yesus, mereka akan diselamatkan. Siapa orang-orang yang akan diselamatkan selain kita yang menyampaikan pesan Yesus? Yang penting kesaksian kita hidup, kesaksian kita mengandung berkat yang luar biasa. Ya, kesaksian itu berkuasa. Kalau kita saksikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebabnya kita minta kuasa Allah supaya bekerja dalam kehidupan kita. Dan kuasa itu menyertai kehidupan kita. Karena ini adalah firman Tuhan. Aku akan menyertai engkau. Ya. Dan ingat, pegang firman Tuhan. Ada kuasa di dalam kehidupan kita yang percaya. Dan kuasa itu akan menyertai. Dan akan menyertai dengan tanda-tanda heran. Kuasa itu akan menyertai dengan mujizat-mujizat yang ada. Di mana kita berada. Di situ nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kuasa untuk membangun hidup kita. 2 Korintus 10 ayat yang ke-8. 2 Korintus 10 nanti minta dengan hormat Ibu Yayu. 2 Korintus 10 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, ini berbicara kemuliaan Tuhan. Artinya kuasa yang Allah berikan kepada kita sanggup menjadikan kita tetap memiliki kemuliaan yang dari Allah Bapa. Ya, sanggup memberikan kita, ya, memberikan kita kemuliaan dari Allah Bapa. Dan kehidupan kita selalu
kuasa itu yang akan mengarahkan kita dan menuju kita kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan yang jadi seperti Kristus. Dari awalnya kita diciptakan menseturut serupa dengan gambar Allah. Ya, Allah itu sempurna. Ya, kita diberikan kuasa untuk hidup di dalam Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan. Itu sebabnya pada saat ini perlunya adanya kuasa itu untuk mengarahkan kita, memampukan kita supaya kehidupan hari lepas hari. Kalau ada kuasa itu akan memimpin kita, mengarahkan kehidupan kita sampai kepada kesempurnaan untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk bertemu dengan ciptaan kita. Akhirnya selesai kita di dunia ini, kemanakah kita pergi? Kepada pencipta kita. Pencipta kita tidak diam di surga. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan, dia menjadikan tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh ciptaannya sendiri. Kita inilah yang direncanakan oleh Allah untuk mencapai kesempurnaan itu, yaitu serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah serupa dengan Kristus, apalagi yang merubah kita, apalagi yang mencegat kita, apalagi yang menghalangi kita kalau kita sudah seperti Kristus. Ada pujian yang berkata, seperti Kristus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Pujian ini merupakan bukan hanya sekadar dinyanyikan oleh penciptanya. Ini pengalaman pribadi kalau saya pelajari dari seorang penyanyi ini. Karena dia sadari untuk mencapai kesempurnaan itu tidak sembarangan. Ya, itu sebabnya pada saat ini mari kita tetap percaya kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang memberikan kita kuasa. Kuasa itu tak terbatas di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Kuasa itu yang memberikan kita kemenangan. Kuasa itu yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Ya, kuasa itu yang akan memberikan kita kemampuan. Milikilah kuasa itu, maka kuasa itu akan membawa kita kepada kesempurnaan dan kita tetap hidup di dalam kemenangan daripada Kristus. Banyak hal yang kita akan nyatakan kepada Kristus dan banyak hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang Allah minta, yaitu tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadikan Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Bawa hidup kita, bahwa kita ini memiliki kuasa daripada Tuhan. Kuasa itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita bawa di mana kita berada, kita tetap pertahankan kuasa itu. Maka kuasa itu akan memberikan kemenangan. Kuasa itu akan memberikan kemampuan. Karena kuasa yang Tuhan berikan itu tidak terbatas. Tetapi kuasa itu sangat memberkati. Kuasa itu sangat memberikan kekuatan dan sanggup memberikan kemenangan dimanapun kita berada. Kuasa itu akan menyertai kita dan di situ kita akan menuju kepada sempurnaan itu. Sampai kapanpun, sampai akhir hidup kita, kita tidak akan mati dengan kecewa, habis perkara dengan kecewa. Tetapi kita selesaikan kehidupan kita dan kita siap menerima kemuliaan yang Allah sudah janjikan, yaitu mahkota kemuliaan yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Sebabnya miliki kuasa ini supaya kita dapat mengalahkan dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Berarti tandanya kita mau disempurnakan dan sempurna untuk menghadap Kristus. Kita harus hidup di dalam kekuatan kuasa, hidup di dalam kemuliaan daripada Dia. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sederhana ini kita berdoa supaya Tuhan Yesus berikan kepada kita kuasa yang seperti yang Allah punyai, dan itu sudah diberikan. Dan biarlah kita harus menyadari bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa biar kekuatan kuasa itu terus berada dalam kehidupan kita, karena kuasa itulah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus Kristus. Singer maju ke depan. D.
kekuatan di hidupku. Mari kita bangkit berdiri semua. Ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus, harap dalam. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita berseru, berharap pada Dia, berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuhku. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala, sanggup pulihkan Ibu Lian Buntet Masud